Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal tentang analis kebijakan untuk P3K seperti itu ya. Ini adalah soal P3K tenaga teknis untuk kompetensi teknis. Ini adalah part yang kelima. Dan yang sebelumnya teman-teman bisa nanti lihat di channel ini ya. Dari part 1 sampai part 4-nya. Oke, nah, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, seperti itu. Langsung saja ke soal yang pertama. Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu, dan konstitusi negara yang baru. Saat berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar adalah contoh dari kebijakan A. Liberal, B. Mandiri terlaksana atau self-executing, C. Redistributif, D. Regulator. Oke, dari soal ini yang A itu adalah salah karena A adalah kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan sosial. B itu benar karena berbagai kebijakan perubahan lambang, lagu, dan konstitusi negara dari negara lama ke negara baru merupakan contoh kebijakan self-executing. Berarti yang betul adalah yang B. Yang C itu adalah salah karena C adalah kebijakan yang disengaja pemerintah untuk mengalokasikan sesuatu di antara kelas-kelas sosial. D itu salah karena D adalah kebijakan yang membatasi individu atau sekelompok untuk berbuat sesuatu. Jadi yang betul adalah jawabannya yang B, mandiri terlaksana. Selanjutnya soal yang kedua. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah adalah A. Adanya tidak patuhan selektif terhadap hukum, B. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan anti pornografi tersebut, C. Banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi. D. Pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer. Nah, dari soal tersebut A itu benar ya. Karena A adalah salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan menurut Anderson. Yang B itu adalah salah karena B adalah faktor eksternal di luar faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan. C itu salah karena C adalah faktor eksternal di luar faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan. D itu salah karena D adalah faktor eksternal di luar faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan. Lanjut soal yang berikutnya, 19. Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun ya, dapat dinilai dengan cara A. Ekspresionistis, B. Impresionistis, C. Mengasumsikan opini publik, D. Persepsional. Nah, yang A itu adalah salah karena A adalah tidak ilmiah dan tidak sistematis dan bukan ukuran untuk menilai kebijakan publik. B itu benar karena menurut Charles O.
Jones, impresionistis adalah salah satu teknik untuk mengukur kebijakan publik selain ilmiah dan sistematis. C itu salah ya, karena C adalah tidak ilmiah dan tidak sistematis sebab berdasarkan asumsi opini publik yang belum teruji secara ilmiah. D itu salah karena D adalah tidak ilmiah dan tidak sistematis sebab berdasarkan persepsi penilai kebijakan belum teruji secara ilmiah. Jadi jawabannya ini adalah yang B, impresionistis. Lanjut soal nomor berikutnya. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah A. Daya guna, B. Objektivitas, C. Relevansi, D. Validitas. Yang A itu adalah salah karena A adalah kriteria daya guna dan evaluasi KP harus menyediakan informasi yang bisa dimengerti dan digunakan pembuat dan pelaku kebijakan lainnya. B itu salah karena B adalah kriteria objektivitas adalah evaluasi KP harus dapat memberikan laporan kesimpulan dan informasi pendukung sehingga evaluator berkesimpulan sama. C itu benar sebab kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah relevansi. Yang D itu salah karena D adalah kriteria validitas, yaitu evaluasi KP harus dapat memberikan pertimbangan persuasif dan seimbang tentang realitas kebijakan. Jadi jawaban yang betul adalah yang C, yaitu relevansi. Seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak A. Biaya tidak langsung atau indirect cost, B. Eksternalitas positif, C. Limbah kebijakan atau spillover effect, D. Tidak diharapkan atau unintended consequence. Nah, jawaban di sini yang A itu salah karena A adalah menyangkut dampak sosial yang sulit diukur secara kuantitatif. B itu salah karena B adalah dampak positif kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan. Yang C itu benar karena C adalah dampak kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan. Yang D itu salah karena D adalah menyangkut sasaran utama kebijakan yang mana kebijakan tersebut berdampak negatif pada sasaran utama kebijakan. Jadi jawaban yang betul adalah yang C, yaitu limbah kebijakan. Oke, soal yang berikutnya. Menurut dia, salah satu membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan adalah karakteristik advokasi kebijakan adalah A. Menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil, sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya. B. Menilai proses sistem politik, sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya. C. Mencangkup pengumpulan data, sedangkan analisis kebijakan tidak mencangkup
pengumpulan data. D. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik. Sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik. Nah, jawaban yang betul adalah yang A itu salah, karena A adalah analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, sama-sama menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil. B itu salah, karena B adalah analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, sama-sama menilai proses sistem politik. C itu adalah salah, karena C adalah analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, sama-sama mencakup pengumpulan data. D itu benar, karena D adalah salah satu faktor perbedaan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan. Jadi di sini jawaban yang betul adalah yang D. Oke, jadi sampai sini dulu. Ini soal-soalnya untuk part 5, dan part selanjutnya teman-teman bisa lihat di channel ini ya. Sampai jumpa dan selamat dan semangat untuk tes P3K.